laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan satu memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Makanya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Sahabat Abdi Masyarakat, pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pelaporan yang dilakukan oleh relawan Indonesia Bersatu atas dirinya ke Polda Metro Jaya ihwal dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Rocky Gerung juga telah dilaporkan atas kasus itu ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, namun laporan itu ditolak. Adapun laporan ke Polda Metro Jaya diklaim telah diterima. Rocky Gerung menyatakan bahwa hak setiap orang untuk melaporkan dirinya ke polisi. Ya bagus, itu hak mereka buat melaporkan, ucap Rocky Gerung. Ditanya tentang tindak lanjut yang akan diambilnya, Rocky Gerung menunggu saja proses hukum selanjutnya. Yaitu hak mereka buat melaporkan, jadi ditunggu saja proses hukumnya, gampang kan? Ujarnya. Yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Makanya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Presiden Amerika Serikat sering dalam debat itu di ekonomi stupid, ekonominya goblok, kira-kira begitu kata Bill Clinton dulu segala macam. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir kusir gerobak sapi, itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan. Di zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu. Kenapa dihalangi itu? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Bareskrim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi bukan sekedar pejabat yang dihina. Para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih didukung. Ya udah, saya nggak laporin itu. Tapi kita mesti biasakan bahwa pandangan politik itu ada yang negatif, ada yang positif, kan biasa aja. Ya. Itu intinya tuh, jangan pakai demokrasi itu, karena kita sama-sama demokrasi kan. Jadi rubah aja jadi feodalisme. Dalam feodalisme tidak akan ada umpat mengumpat begituan tuh. Tapi justru kita udah keluar dari feodalisme tuh. Kita bajingan itu juga anak Jakarta, lu bajingan banget sih lu tuh. Atau orang bilang lu keren banget tuh. Jadi kata bajingan itu kalau dimasukkan dalam etnolinguistik itu istilah yang bagus sebetulnya. Istilah yang memperlihatkan ada keakraban. Jadi saya ucapin itu memang bajingan tuh Presiden Jokowi itu. Kan itu di dalam dalil itu suasananya berdebat politik itu, bukan saya menghina dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapin kok di publik tuh, saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Itu faktanya kan. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan, enggak tuh. Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, dia aja nggak laporin Pak. Bayangin misalnya kalau
Kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden, karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat tuh manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit itu. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Nah itu misalnya soal IKN, kan itu konteksnya IKN, itu kan kebijakan tolol. Udah ditolak di mana-mana masih dagangin juga tuh. Padahal sebetulnya Cina juga tahu bahwa ini yang ngapain didagang-dagangin lagi. Ketok kita nggak mampu juga masuk ke dalam IKN itu walaupun ada MOU segala macam. Apalagi kalau kita lihat hukum ekologinya tuh, Jokowi memutuskan pindah IKN tanpa AMDAL, itu tolol namanya tuh. Kalau udah pinter mestinya AMDAL dulu, baru keputusan politik. Jadi semua yang saya terangkan itu ada basis akademisnya tuh. Itu kenapa marah ke saya? Jadi itu intinya tuh. Jadi saya kira ini pelajaran aja terus menerus supaya kita jangan merasa jagoan itu kalau dihina lalu kumpulin massa tuh. Saya sendirian ucapin itu dengan logika saya tuh. Jadi bantah aja di dalam dalil itu. Saya kira Pak Polisi juga bingung nih ngapain sih laporin sesuatu yang sifatnya delik aduan tuh. Jadi itu intinya tuh. Mereka berhak mencaci maki saya karena yang mereka caci maki bukan Rocky Gerung, tetapi profesi saya sebagai pengkritik, ya saya terima aja. Ngapain saya balas? Kan mereka nggak menghina saya kan, mereka menghina argumen saya. Oke, tapi saya tunjukkan bahwa hinaan kalian itu tidak logis juga. Jadi biasa aja kan. Jadi nggak usah ada ancam-mengancam. Itu biasakan bahwa pikiran itu disebut pikiran. Justru kalau dia bertengkar tuh, pertengkaran pikiran itu menunjukkan manusia berpikir. Kalau nggak ada pertengkaran itu artinya barang sama barang. Jadi saya mau terangkan itu pada teman-teman relawan Pak Jokowi bahwa saya bahkan tidak pernah mempersoalkan kalian puja-puji Jokowi. Kenapa kalian persoalkan kalau saya kritik atau bahkan menghina presiden? Saya menghina presiden, bukan Jokowinya. Itu bedanya tuh. Jadi mesti bedain, presiden itu adalah fungsi. Dia tidak permanen karena setiap 5 tahun kita pilih tuh. Jadi sesuatu yang kita pilih tidak mungkin kita beri martabat karena martabat itu hanya melekat pada manusia yang otentik, bukan pada jabatan publik. Nggak ada jabatan publik yang ada martabatnya tuh. Nah setiap jabatan publik potensial untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi saya mau ajarin filosofi pada teman-teman pemuji dan pemuja Pak Jokowi, bukan saya sok tahu, tapi supaya paham bahwa di dalam demokrasi percekcokan politik itu pakai bahasa yang bukan bahasa keluarga, bukan bahasa agama. Karena kita nggak mungkin bertengkar dalam politik pakai bahasa agama santun-santun segala macam. Nggak bisa dong. Atau pakai bahasa yang feodalistik. Oh iya, saya selundupkan kalimat saya dalam istilah yang sangat lemah lembut. Justru di situ kelihatan kemunafikan. Sering saya katakan bahwa sopan santun dalam politik itu artinya kemunafikan. Saya nggak suka kemunafikan. Jadi itu intinya tuh. Saya nggak ada dendam apa-apa pada Jokowi sebagai manusia. Yang saya kritik adalah kebijakan dia dalam IKN, info segala macam. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kita.